Bab 1138. Langit ingin menghancurkanku, maka aku tebas langit. Guntur Dewa Ungu. Apa konsep itu? Itulah guntur dewa penghancur bumi. Belum lagi setengah kaisar, bahkan pendekar kaisar juga gemetar di depannya. Kenapa bisa muncul guntur dewa penghancur bumi? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Karena munculnya guntur dewa penghancur bumi biasanya hanya ada dua kasus. Salah satunya adalah seseorang ingin menghancurkan dunia, misalnya pendekar kaisar datang ke dunia spiritual, kemudian menghancurkannya secara besar-besaran. Dalam hal ini sangat mungkin untuk memancing guntur dewa penghancur bumi, karena guntur dewa hitam biasa tak berdampak bagi pendekar kaisar. Kasus kedua adalah pendosa alam semesta yang telah bertindak melawan langit atau pernah melakukannya. Siapapun yang ditetapkan sebagai pendosa alam semesta oleh mata jalan surga, berarti pihak lain telah melakukan sesuatu terhadap langit, dan mata jalan surga pada saat itu tidak berdaya. Oleh karena itu, mata jalan surga mengorbankan dirinya dan menyatakan pihak lain sebagai pendosa alam semesta. Saat ini tidak ada pendekar kaisar yang menghancurkan dunia, maka artinya ada pendosa alam semesta. Semua mata tertuju pada warrior yang adalah pendosa alam semesta. Banyak orang berpikir demikian dalam hati mereka saat ini, tetapi segera mereka menyangkalnya. Bercanda, warrior yang hanya setengah suci, dari mana dia bisa melawan langit? Dengan kekuatan warrior yang mustahil mata jalan surga tak berdaya lalu mengorbankan dirinya untuk menghukumnya sebagai pendosa. Warrior yang kuat, tapi jelas tidak sekuat itu. Hanya saja, jika warrior yang bukan pendosa alam semesta, lalu mengapa mata jalan surga menjatuhkan guntur dewa penghancur bumi padanya? Guntur Dewa Ungu tentu saja ditujukan kepada warrior yang, dan setelah muncul langsung mengunci warrior yang di bawah. Di samping, mata gadis penunggang babi juga jatuh pada warrior yang, mata Sun Kangel dan Hades di sampingnya juga jatuh pada warrior yang. Hades pun tak habis pikir kenapa mata jalan surga ini tertuju pada warrior yang dan juga menurunkan guntur Dewa Ungu. Meski warrior yang memang sedikit membuat masalah, tapi tak cukup membuat mata jalan surga marah sampai sejauh ini. Di kejauhan, warrior yang menarik napas dalam-dalam, tangan kirinya bergerak sedikit, sarung pedang kuno muncul di tangannya, lalu pedang darah itu dimasukkan ke sarung pedang kuno, lalu tiba-tiba dia mencabut pedang dan menebas. Weng! Dengan suara pedang dengungan, sebuah energi pedang darah melesat ke langit dan melesat ke arah guntur Dewa Ungu ujung langit. 120 tumpukan ilmu menebas langit menarik pedang. Warrior yang tentu saja tidak berani gegabah, guntur Dewa Ungu ini jauh lebih kuat dari guntur Dewa Ungu di benua pendekar hitam. Bagaimana dia bisa berani memiliki sedikit penghinaan dan kecerobohan? Dalam tatapan semua orang, energi pedang darah warrior yang dan guntur Dewa Ungu ujung langit bertabrakan. Bang! Suara keras bergema di ujung langit, dan semburan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar di ujung langit. Energi pedang sudah tidak ada lagi, tapi guntur Dewa Ungu masih ada, dan itu jatuh ke arah warrior yang dengan kecepatan yang tak tertahankan. Melihat pemandangan ini, orang-orang perguruan rusa putih berekspresi masam. Di samping, Hades sedikit mengernyit dan hendak menyerang, namun dihentikan oleh Sun Kangel. Sun Kangel tidak berbicara, dan gadis penunggang babi berkata, "Ini guntur dewa penghancur bumi. Jika kamu campur tangan, kamu akan dihukum. Aku tahu kamu tidak peduli, tetapi jika kamu bertindak sekarang, itu hanya akan membuat masalah lebih rumit." Hades ragu-ragu sejenak,
lalu menatap warrior yang di kejauhan. Memang, jika dia menyerang sekarang, mata jalan surga pasti akan menjatuhkan 2 guntur dewa ungu. Kecuali dia bisa langsung membunuh mata jalan surga, atau itu tidak akan pernah berakhir. Dan untuk menghancurkan mata jalan surga, bahkan seluruh istana alam baka harus mempertimbangkannya lagi. Dari kejauhan, melihat energi pedangnya sama sekali tidak mempengaruhi guntur dewa ungu ini, warrior yang berekspresi serius, kali ini dia tidak berani menahan kekuatan. Karena guntur dewa ungu berjarak kurang dari 100 kaki darinya. Begitu jatuh, seluruh dunia bangau putih akan hancur dalam sekejap. Pedang darah itu dekat dengan alis, dan matanya sedikit tertutup. Detik berikutnya, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul di belakang guntur dewa ungu. Dan guntur dewa ungu masih turun, tetapi setelah 2 detik, di mata semua orang, guntur dewa ungu hancur dan berubah menjadi arus listrik ungu. Pada saat ini, pedang darah warrior yang di ujung langit mengayun dengan cepat, dan energi pedang melintas terus-menerus di arena. Tak lama kemudian, arus listrik ungu itu semuanya dicacah menjadi kehampaan oleh energi pedang darah. Ilmu pedang ini bagus. Pada saat ini, gadis penunggang babi di samping tiba-tiba memuji, kecepatan fisik, hukum kecepatan, ditambah 2 konsepsi niatnya, pedang ini, bahkan pendekar kaisar pun tidak dapat memandang rendah. Sambil berkata, dia memandang Sun Kangol dan Hades di samping, dan berkata, apa hubungan antara pria ini dengan kalian? Kalian bahkan meminta bantuan untuknya tanpa rasa malu. Sun Kangol mundur selangkah, petanda itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hades melirik warrior yang di kejauhan, lalu berkata, teman. Gadis penunggang babi melirik Hades dengan minat yang kuat di matanya, dan berkata, ini malah membuat aku penasaran. Sun Kangol melirik Hades dan tidak mengatakan apa-apa. Di kejauhan ujung langit, setelah warrior yang menghantam guntur dewa ungu, sesuai prediksi, guntur dewa ungu muncul lagi. Guntur dewa ungu ini lebih besar dari guntur dewa ungu sebelumnya, panjangnya hampir 100 kaki. Melihat adegan ini, Bendico Xiao dan yang lainnya di arena mengerutkan kening lagi. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, kemudian dia menatap gadis penunggang babi di samping dan berkata, hei, 10.000 batu kecubung, bisakah kamu membantuku menyingkirkan mata jalan surga ini? 20.000 juga bisa ditawar. Gadis penunggang babi mengerjapkan mata, lalu berkata, apakah kamu anggap kakak adalah tongkat pemukul? Warrior yang mengangkat bahu, lalu menatap guntur dewa ungu. Saat menatap guntur dewa ungu, sorot mata warrior yang muram. Dari saat dia menebas jalan surga di benua pendekar hitam, dia tahu bahwa dia menentang jalan surga ini. Ini repot, super repot. Namun, pada saat itu, dia tidak punya pilihan sama sekali. Demi memusnahkan pendekar hitam spesies penentang, jalan surga tidak segan-segan memusnahkan seluruh benua pendekar hitam. Sebagai orang benua pendekar hitam, tentu saja hanya bisa menghunus pedang dan bertarung dengannya. Sama seperti sekarang, dia juga tidak punya pilihan. Bukannya dia ingin menjadi musuh mata jalan surga, tapi mata jalan surga ingin dia mati. Bagi warrior yang, jika orang ingin membunuhku, aku akan membunuhnya, dan jika langit ingin menghancurkanku, maka aku akan menghancurkan langit. Weng! Dengungan pedang bergema di arena, lalu warrior yang naik ke langit, sebuah pilar darah menembus langit, dan dalam sekejap, pilar darah itu langsung menembus guntur dewa ungu. Namun, itu belum berakhir,
Pilar darah itu melanjutkan kecepatannya dan menghantam mata jalan surga yang tergantung di ujung langit. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang berubah. Apakah warrior yang gila mau memotong mata jalan surga? Tangan Bendico Xiao gemetar. Dia tahu bahwa warrior yang gila, tetapi dia tidak menyangka warrior yang begitu gila sehingga dia bahkan berani memotong mata jalan surga. Itu mata jalan surga. Itu mewakili jalan surga. Warrior yang apakah dia benar-benar akan melawan langit? Tidak hanya Bendico Xiao dan yang lainnya, tetapi juga gadis penunggang babi, Sun Kangel dan Hades berekspresi heran. Di mata ketiga gadis itu, ada sedikit keterkejutan dan ketidakpercayaan. Potong mata jalan surga, berarti warrior yang menghadap mata jalan surga, itu juga berarti dia berdiri berhadapan guardian dunia spiritual. Berani sekali. Tiba-tiba gadis penunggang babi berkata. Sun Kangel mengangguk setuju. Mata Hades menunjukkan kekhawatiran. Di ujung langit, dalam tatapan semua orang, warrior yang berubah menjadi cahaya berdarah dan menghantam mata jalan surga. Bang! Seluruh ujung langit bergetar hebat, dan energi pedang darah yang tak terhitung berhamburan di ujung langit. Setiap energi pedang darah di ujung langit membelah ujung langit. Dalam sekejap, tak terhitung retakan gelap muncul di ujung langit itu. Bang! Pada saat ini, ada suara keras lagi dari ujung langit, dan kemudian sesosok jatuh dari ujung langit. Sosok ini tentu saja adalah warrior yang. Di samping, ekspresi Hades sedikit berubah, tubuhnya bergerak, dan dia sampai di bawah warrior yang. Tangan kanannya menyentuh punggung warrior yang dengan lembut. Tiba-tiba, warrior yang berhenti, tapi tangan kanan Hades berubah menjadi merah darah. Hades terkejut, dia menatap warrior yang, pada saat ini, kulit kura-kura warrior yang telah terbuka dan darah perlahan tumpah. Mata Hades menyipit, menatap ujung langit, mata jalan surga di ujung langit masih ada, tapi lebih banyak retakan di sana. Pada saat ini, sebuah guntur dewa ungu perlahan-lahan mengebor keluar. Melihat adegan ini, Hades sedikit menyipitkan matanya dan hendak menyerang, namun ditarik oleh warrior yang. Hades menoleh untuk melihat warrior yang menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Kamu sudah banyak membantuku, jadi aku tidak bisa menyusahkanmu lagi. Biarkan aku melakukannya sendiri." "Masih mau sok kuat?" kata Hades. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Biarkan aku melakukannya sendiri." Melawan mata jalan surga, yang berarti melawan jalan surga, dia tidak ingin melibatkan Hades. Hades menatap warrior yang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk dan mundur ke samping. Warrior yang menoleh untuk melihat ujung langit tempat guntur dewa ungu jatuh. Setelah beberapa saat, jari tangannya sedikit terbuka, dan pedang Bloody Hand di tangannya tiba-tiba berbunyi dan menghilang. Kemudian, aura pembunuhan dan aura ksatria mengalir kembali ke tubuhnya. Melihat guntur dewa ungu, mata warrior yang berkilat marah, dan dia meraung, "Roh pedang." Weng! Terdengar suaranya, sebuah dengungan pedang terdengar di langit, dan di mata semua orang yang ketakutan, guntur dewa ungu dari ujung langit langsung retak di udara, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya. Mata semua orang menyipit. Di kejauhan, untuk pertama kalinya, ada sorot keterkejutan di mata gadis penunggang babi. Matanya tertuju pada pedang di tangan kanan warrior yang. Di matanya, selain keterkejutan, juga ada jejak ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk Sun Kangel dan Hades di sampingnya. Warrior yang memegang leluhur pedang dan memasukkannya ke sarung pedang kuno. Weng!
Dengungan pedang lain terdengar di langit. Bang! Di mata semua orang yang ketakutan, guntur Dewa Ungu langsung hancur oleh suara pedang dengungan, dan kemudian berubah menjadi kehampaan. Kamu ingin aku mati, aku ingin kamu mati. Suara ganas warrior yang bergema di arena bersambung.